Di ujung jalan Gatot Subroto, di sebuah ruko sempit yang selalu tertutup tipis oleh debu dan aroma bensin dari bengkel sebelah, berdiri sebuah toko elektronik bekas milik seorang pemuda bernama Henry. Dia bukan orang Medan asli. Keluarganya datang dari pulau sebelah, generasi perantauan yang menaruh harap pada kota ini. Toko itu penuh tumpukan barang, televisi tabung yang layarnya retak, radio tua dengan tombol yang longgar, tape recorder yang tak lagi punya tutup pita. Di antara barang-barang itu, Henry menata semuanya rapi, memberi label kecil yang ditulis dengan spidol permanen, TV 21, Rp250.000, radio antik, bisa nyala, begitu seterusnya. Henry selalu bisa mendapatkan stok murah. Pagi-pagi atau tengah malam, ada orang-orang yang tiba-tiba datang, membawa karung berisi barang bekas, meletakkannya di depannya, lalu menghilang setelah memberi uang kurang dari harga pasar. Kadang barang datang dari penurunan rumah, kadang dari tukang angkut yang bilang dapat dari pasar loak belakang. Semua itu membuat toko Henry ramai datang dan pergi. Tapi ada satu kebiasaan yang tak pernah berubah di toko itu. Setiap malam, tepat sebelum menutup, Henry menaruh sebatang dupa yang sudah setengah habis di bawah rak TV paling besar, agar rezeki lancar. Begitu ia sering bicara sendiri ketika menyalakan dupa. Ia tak pernah benar-benar menjelaskan lebih jauh. Di kampung keluarganya, Tua Pek Kung adalah sosok yang dihormati, roh leluhur yang dipercaya menjaga rezeki dan usaha. Henry percaya sedikit, tidak percaya sedikit. Mungkin itu hanya warisan cara neneknya menenangkan hati ketika usaha lagi goyang. Tapi menaruh dupa itu terasa seperti ritual, sederhana, praktis, dan kalau tidak ada salahnya, aman. Malam itu hujan turun deras, jalanan mengilap seperti cermin, petir memercik jauh di langit. Tapi di dalam ruko, lampu neon berkedip pelen-pelen, memantulkan bayangan-bayangan benda tua yang bertumpuk. Henry sudah menutup pintu, menutup pagar besi, tapi ia masih menyulut satu batang dupa, menundukkan kepala sejenak sambil menaruhnya di bawah rak. Di balik tumpukan kabel dan remote yang tak terpakai, asap dupa menyusup naik, membawa wangi cendana yang menenangkan. Anak Aryo, berumur 5 tahun, sedang duduk di lantai beralaskan karung goni, bermain potenggen-potenggen plastik dari remote. Aryo matanya besar, polos, rambutnya agak ikal seperti ibunya. Ia sering ikut ayahnya ke toko, karena tidak ada yang menjaga di rumah. Malam itu, sambil memasang kembali tombol-tombol pada sebuah tape recorder, Henry mendengar langkah kecil mendekat. "Ayah," kakek bilang, "kakek mau duduk di kursi itu." Suara kecil Aryo terdengar jelas, menghentak jantung Henry sebentar. Henry menoleh. "Siapa kakek?" "Kyo," tanyanya ringan, menaruh amplifier kerak. Aryo menatap ke sudut toko, ke kursi lipat yang biasanya dipakai tukang servis kalau ada yang minta perbaikan. Ia tersenyum, seperti sedang melihat sesuatu yang menyenangkan. "Kakek, yang dari foto?" Dia bilang, dia lapar ayah. Dia mau nonton TV lama. "Foto?" Henry merasa dadanya sesak. Ia teringat pada sebuah bingkai kecil yang diselipkan di belakang rak. Sebuah foto lama keluarga Tionghoa. Beberapa orang berpakaian rapi, seorang kakek berwajah tegas, tetapi lembut memandang lurus ke depan. Foto yang Henry selalu sembunyikan karena takut ditertawakan pembeli. Ia tak pernah bercerita pada siapapun kalau foto itu ia dapatkan bersamaan dengan sebuah TV tabung dari sebuah rumah tua. Dulu pernah ada kertas doa kecil yang ikut terselip di bingkai itu. Henry menolak menunjukkan foto itu. Ia tersenyum kaku ke Aryo. "Oh, kakek itu siapa, nak?" Aryo mengangkat bahu. Dia bilang, dia penjaga. Dia yang kasih banyak TV murah. Dia bilang, "Jangan takut." Henry hati-hati, berusaha menahan suara yang bergetar. "Dari mana kamu tahu, Kyo? Siapa yang bilang begitu?" Aryo menatap ke speaker kecil yang tergeletak di lantai, yang belum terpasang kabelnya. Suara dari dalam kotak, suara seperti bahasa yang ayah tidak ngerti. Ia meniru bani-bani yang ia dengar. Giong-giong nada rendah, intonasi seperti bahasa Mandarin yang dipatah-patah, bukan kata-kata lengkap, hanya selote-selote seperti orang yang sedang menggumam doa. Henry membeku. Ia tahu tentang cerita-cerita di balik ruko dan orang-orang perantau,
yang membawa roh leluhur ke dalam usaha mereka. Ia juga tahu dari cerita nenek bahwa Roro itu kadang berkomunikasi lewat cara aneh, suara, mimpi, bau dupa, tapi mendengar anaknya mengatakannya, dan khususnya menyebut suara datang dari speaker, membuat sesuatu bergetar ringan di rongga dadanya. "Aryo, jangan bercanda," ujar Henry setengah memerintah. Ia berjalan ke rak dan mengambil speaker kecil itu. Logamnya hangat karena lampu toko yang masih menyala. Henry meraba kabel speaker itu tak terpasang pada listrik manapun. Tidak mungkin ada suara dari sana. Ia menaruh speaker ke telinga Aryo, menunggu bukti bahwa anaknya hanya khayal. Tapi tidak ada suara, hanya desah napas kecil Aryo dan suara hujan yang makin deras di luar. Henry menatap ponakan anaknya dengan campuran khawatir dan tidak percaya. Malam-malam berikutnya, pola itu berulang. Barang datang dari arah yang tidak jelas. Penjual lain mengeluh tidak dapat menawar harga yang Henry dapatkan. Selalu lebih murah, selalu lebih beruntung. Kadang ada pembeli yang mengangkat TV rusak dari rak sambil berbisik, "Ini seperti baru ya," padahal layar retak masih menempel seperti bekas luka. Henry sendiri merasa seperti dituntun, menemukan stok di gudang-gudang yang katanya akan dibuang, bertemu orang yang memberitahu tentang rumah yang mau dikosongkan, menerima tawaran tukang angkut yang selalu datang malam. Satu malam, ketika toko hampir kosong dan jam menunjukkan lewat 1 pagi, Henry duduk di belakang meja kasir. Kepala di antara telapak tangan, ia menatap dupa yang setengah habis, asapnya melingkar perlahan. Di balik rak-rak, speaker yang tidak pernah dicolok itu berdiri seperti bentuk yang tak bergerak. Namun dalam kesunyian, Henry merasakan ada sesuatu yang perlahan menyelinap, sebuah kesadaran kecil yang mengamati. Tiba-tiba, dari salah satu speaker, terdengar sebuah suara tipis, seperti gumaman, bukan suara manusia penuh kata, melainkan nada-nada seperti kalimat fragmentaris, Z, Jo, Ren. Bunyi itu membuat bulu kuduk Henry meremang. Nada itu tidak sampai menjadi kalimat yang ia mengerti, tetapi ada nada hormat di dalamnya, seperti seseorang yang memberi salam. Henry menoleh ke arah Aryo. Anak itu tidur di kursi lipat, kepalanya terlentang, bibirnya bergerak perlahan. Henry mendekat, menatap wajah kecilnya yang damai, lalu menatap speaker. Ia merasa seluruh udara di dalam toko menipis, napasnya terasa berat. Ia meraih batang dupa dan memadamkannya dengan jari, melemparkan sisa asap ke lantai. Keheningan kembali, tetapi sesuatu telah berubah. Selama beberapa saat, tembok siliola rak TV yang besar bergetar tipis, seperti terhembus angin, padahal tidak ada angin sama sekali. Keesokan harinya, Henry menemukan goresan samar pada bagian bawah rak TV, seperti bekas kuku. Bukan goresan karena dipukul benda keras, melainkan bekas yang tampak dibuat oleh tangan. Ia membersihkannya dengan kain, menatap cermin kecil, di mana bayangannya tampak samar. Seorang pelanggan laki-laki tua datang dan melihat kerak itu, lalu menatap Henry tajam. "Kamu menaruh dupa bawah rak itu tiap malam?" tanya lelaki itu acak, menunjukkan bahwa ia tahu hal yang rahasia. Henry menelan ludah. "Iya, biara rezeki." Lelaki tua itu mengangguk pelan, wajahnya menjadi serius. "Di sini, di Medan, dulu banyak perantau yang menaruh hormat pada tua Pekum. Mereka bilang, kalau kita hormat, rezeki itu datang, tapi harus hati-hati. Kalau dia bilang terima, itu baik. Kalau dia mulai berbicara dengan anak kecil, hati-hati. Roh kadang tidak seperti yang kita pikir." Henry menatap lelaki itu tanpa mengerti sepenuhnya. Ia ingin bertanya lebih jauh, ingin menanyakan siapa di foto itu, dari mana barang-barang murah itu datang. Tapi lelaki itu sudah pergi, lenyap ke hujan seperti bayangan. Malam itu, ketika lampu toko mulai padam satu persatu, Aryo bangun dan berjalan pelan ke rak. Ia berdiri di depan sebuah TV besar yang mengumpulkan debu. "Kakek, boleh duduk?" tanyanya lirih, tanpa menoleh ke ayahnya. Suara Aryo tenang, seperti sudah biasa melakukan hal itu. Henry menahan napas, lalu duduk di kursi di dekatnya, menonton. Di bawah rak, dupa masih menimbulkan asap tipis, meski Henry sudah merasa paranoid.
Dari speaker yang belum dicolok, muncul lagi suara, lebih jelas kali ini. Nada-nada yang berjalan seperti lagu lama sepotong salinan dari bahasa yang Henry tidak kuasai. Aryo tersenyum, mengangguk, dan mulai berbicara. Kata-katanya bukan bahasa Indonesia, bukan juga bahasa yang lengkap. Hanya kalimat-kalimat pendek yang ia ulang dan yang terdengar seperti menyusun salam. Henry tahu ada sesuatu yang lain di toko ini, sesuatu yang memberinya keuntungan, tapi juga menuntut pengakuan. Ia merasa seperti menjejak di tanah yang samar, antara rasa terima kasih dan ketakutan. Ia ingin menyingkirkan dupa, ingin menyingkirkan foto, ingin menyingkirkan semua hal yang mengikatnya pada sesuatu yang tak jelas dan tak terlihat. Namun setiap kali ia memikirkan itu, ingatannya kembali pada malam-malam ketika stok datang begitu saja, pada uang yang menumpuk perlahan, pada tatapan bangga tetangga yang bilang beruntung sekali orangnya. Henry menepuk punggung Aryo. "Nak, ayah, jaga." Anak itu menoleh, matanya setengah tertutup, lalu berkata seolah-olah menunjukkan kebijaksanaan kecil. "Kakek bilang, jangan takut kalau kita hormat. Dia penjaga rezeki, tapi dia mau ada tempat duduk." Henry tertawa kecil, namun suaranya tercekat. Ia menutup tirai, mematikan lampu di bagian depan toko, meninggalkan satu lampu kecil di belakang meja kasir. Di luar, hujan masih turun seperti tidak akan berhenti. Di dalam, di balik tumpukan barang bekas, ada suara-suara yang mulai berbaur, dengung lampu, gemerincing kabel, dan jika Henry tidak salah, dengar bisikan bahasa yang seakan-akan berbalas dengan napas anaknya. Sebelum tertidur di kursi, Henry menulis di buku catatan kecil, "Periksa CCTV besok, periksa rak TV. Jangan ceritakan ini ke siapapun." Tangannya menulis dengan cepat. Ia tahu, di sudut pikirannya, bahwa apabila hal ini berlanjut, tidak semua orang akan mengerti. Mereka bilang, roh penjaga bisa memberi berkah, dan roh juga bisa menuntut sesuatu yang lain. Di celah antara bangku dan rak, asap dupa mengepul tipis, melingkar, seperti tangan yang mengusap meja kasir. Lampu neon berkedip lagi, dan di dalam gelap yang samar itu Henry bersumpah, melihat bayangan kecil menunduk di kursi lipat, seolah memberi hormat. Ia mengerjap, tetapi begitu ia mengalihkannya ke Aryo, anaknya tertidur pulas. Tidak tahu apa-apa, Henry menyipit, menatap benda-benda di sekelilingnya. Di hatinya ada satu keyakinan samar yang sulit diungkapkan, bahwa rezeki memang datang dari suatu sumber, tetapi sumber itu tidak selalu datang tanpa tukar. Ia menaruh kepala di meja kayu yang penuh goresan, menutup mata, dan berdoa dalam bahasa yang campur aduk beberapa kata Indonesia, beberapa kata yang pernah ia dengar neneknya ucapkan ketika menabur beras ke arah foto keluarga. Di luar, hujan terus berbunyi. Di dalam, suara-suara kecil itu bergaung samar, seakan menyambut doanya atau menguji keberaniannya. Henry tertidur, tetapi di antara mimpi dan bangun, ia merasa ada sebuah mata yang mengawasi toko kecilnya, dan sebuah tangan tak terlihat yang mengusap kepala Aryo, seperti memberi restu. Minggu berikutnya, suasana di toko semakin tebal oleh rutinitas dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kabar tenteng, toko Henry yang selalu dapat barang murah, mulai menyebar bukan lewat iklan, melainkan lewat bisik-bisik tetangga, penjual keliling, dan murid-murid sekolah tempat Aryo kadang berlarian. Orang datang dari daerah lain, membawa barang untuk ditukar, atau sekadar ingin melihat apakah benar ada televisi mahal dijual murah. Pergantian barang menjadi cepat. Beberapa hari terlihat penuh, lalu esoknya rak-rak terlihat lebih kosong, karena laris dibawa pergi. Tetapi di balik itu semua, hal-hal kecil yang aneh semakin sering terjadi. Suatu sore, ketika hujan rintik-rintik masih membasahi jalan, Henry menemukan selembar kertas kusam terlipat rapi di bawah laci kasir. Kertas itu tampak seperti kertas doa, kertas tipis, berwarna kekuningan, bertuliskan aksara Tionghoa yang dicetak, bukan ditulis tangan. Di pojoknya ada noda yang tampak seperti bekas minyak atau asap dupa. Henry memegangnya dengan jari yang gemetar. Ia tak bisa membaca aksara itu, hanya tahu dari bentuknya mirip dengan kertas-kertas yang dipakai neneknya dulu untuk sembahyang.
Ia menyimpan kertas itu di saku, lalu menatap sekeliling toko seperti menunggu sesuatu. Di rak TV ada sebuah bingkai foto yang sebelumnya tersembunyi, sebuah foto keluarga yang tampak lebih tua dari foto yang Henry ingat. Di foto itu, seorang pria berkumis tipis duduk di kursi, mungkin kakek yang Aryo sebut. Ada puluhan koin kecil menempel di bingkai, seperti orang memasang persembahan kecil. Ia lupa dari mana bingkai itu datang. Ia hanya tahu ia temukan bersamaan dengan satu lot televisi dari sebuah rumah tua bulan lalu. Malamnya, Henry pulang larut. Ia merasa letih, tapi juga ada perasaan was-was yang terus mengintai. Di rumah kontrakan, istri lama bukan istri, tapi teman masa lalu yang sesekali datang membantu tidak tinggal bersamanya. Ia tinggal sendiri dan Aryo tidur di kasur tipis di ruang belakang toko. Kalau harus, Henry menatap langit lewat jendela kecil. Lalu teringat kata-kata lelaki tua yang datang beberapa malam lalu. Kalau dia mulai bicara dengan anak kecil. Keesokan harinya, seorang wanita parubaya bernama Bulina, tetangga sebelah yang murah hati, sekaligus penuh rasa ingin tahu, mampir. Ia membawa kue lapis, membawakan salam tetangga, dan sambil menunggu iklan banjir yang tak pernah datang, ia berbicara tanpa basi-basi. "Aku dengar kau naruh dupa tiap malam, Henry?" tanyanya sambil menepuk kursi. Henry menunduk sedikit. "Iya, Bu, biar resek." Bulina mengangguk. Matanya berkedip seolah menilai. "Di sini juga banyak cerita soal tua Pek Kung. Orang tua bilang, roh itu baik kalau kita tahu batasnya. Tapi jangan sampai roh itu pikir dia pemilik." Itu Henry menelan ludah. Ia tidak ingin membuat gosip di antara tetangga, tetapi ia juga butuh saran. "Kalau dia memang penjaga, apa yang harus saya lakukan, Bu?" "Saya takut, tunjukkan hormat, tapi jangan terlalu gandrung," jawab Bulina cepat. "Kasih tempat yang jelas. Kalau anak kecil mulai bicara sendiri, bawa anak itu ke orang yang paham, bukan dukun sembarang orang yang ngerti tradisi, bahasa, dan aturan. Kadang roh cuma mau diakui, bukan diajak berkeliling." Pembicaraan itu menggantung di kepala Henry. Ia memutuskan malam itu untuk menata ulang sudut sembahyang. Castle di toko, sebuah piring kecil untuk kue, semangkuk beras, 2 buah opel, bukan jumlah yang banyak, tapi cukup untuk menunjukkan penghormatan. Ia juga menyiapkan secarik kain merah kecil untuk menutup bingkai foto agar tak cepat terbuka bagi siapapun yang main-main. Tapi roh tidak memilih waktu. Malam-malam itu, Aryo semakin sering terbangun di tengah tidur, bercakap-cakap dengan sesuatu yang hanya bisa dia dengar. Kata-katanya semakin jelas, bukan sekadar gumaman, melainkan potongan frasa dalam bahasa yang bergulung, sekalinya terdengar seperti frasa berkat, lalu berganti seperti perintah ringan. Henry kadang berdiri tidak bergerak, mendengarkan bocah itu mengulang kalimat yang aneh. "N.B." Kata-kata itu membuat tubuhnya dingin. Suatu malam, ketika toko sudah hampir sepi, seorang pria muda datang dengan motor, membawa sebuah tape recorder rusak. Ia menawar, berbicara cepat, lalu pergi. Setelah pria itu pergi, Henry menata tape recorder itu di meja servis. Karena letih, ia tertidur sebentar di kursi di belakang meja. Ia terbangun oleh suara-suara aneh, bukan dari binaan mesin, tetapi lebih seperti nyanyian serak yang datang dari ujung rak. Henry meraih kamera CCTV yang ada di sudut atas, membuka aplikasi di ponselnya, dan menonton rekaman. Layar menampilkan gambaran toko beberapa jam lalu, orang yang datang dan pergi. Aryo bermain di lantai. Suara hujan di luar. Lalu, pada rekaman yang sama, Henry melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di frame rekaman, ada sebuah kursi lipat yang kosong dan seolah-olah dari kursi itu, sebuah bayangan berdiri. Bukan seperti manusia biasa, tetapi seperti kegelapan yang meresap. Bayangan itu menunduk sejenak ke arah meja kasir, lalu menepuknya dengan gerakan yang sangat halus, bukannya pukulan keras, melainkan sentuhan hormat. Kamera merekamnya dengan kualitas yang buruk, tetapi jelas sekali ada pergerakan yang tak bisa dijelaskan. Henry memutar ulang rekaman itu berulang kali. Di layar, bayangan itu tidak terlihat seperti orang yang nyata, lebih seperti kabut yang mengambil bentuk, lalu larut
kembali di kursi. Namun di sudut bawah rekaman, tepat di bawah laci kasir, sesuatu berkilau. Sebuah keping koin antik bergambar yang tak pernah Henry lihat sebelumnya, mungkin berasal dari era Tionghoa kuno, bergulir keluar dan berhenti di tepi laci. Di pagi hari, Henry menemukan koin serupa, kecil, berwarna kusam, tergeletak di bawah laci, seolah baru saja muncul dari sana. Ia menyentuhnya, lalu memegangnya erat. Di bagian belakang koin, ada goresan halus, hampir seperti cap, yang tampak seperti aksara doa. Henry menaruh koin itu di atas meja sembahyang kecil. Rasa kelegaan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia merasa diberi hadiah, tapi juga seperti ada hutang yang semakin menumpuk. Kabar tentang koin itu cepat beredar, orang-orang menyimpulkan segala macam hal. Sebagian menyebut Henry beruntung, sebagian lagi menyindir, hati-hati dikira dapat berkah dari jin. Seorang pedagang pasar menatap Henry tajam dan berkata, "Kalau kau memang berurusan dengan roh, jangan main-main. Mereka bisa minta sesuatu lain selain penghormatan." Semakin hari, Aryo semakin dekat dengan kakek tak terlihat itu. Ia mulai menata kursi lipat, menaruh selembar kain di sandaran, membolak-balik majalah tua, seperti membuat ruang tamu untuk tamu. Kadang ia meletakkan potongan kue di piring kecil dan berkata lirih, "Silakan duduk kakek, nanti ayah jual bauh ke ibu warung." Cara Aryo berbicara membuat Henry sendawa udara dingin di tenggorokan. Suatu malam, ketika Henry sedang membersihkan rak, ia menemukan seutas benang merah terikat pada salah satu antena televisi tua, benang yang tidak ia kenal. Benang itu mengarah ke bawah rak, lalu menuju ke balik karung goni, tempat Aryo biasanya duduk. Henry mengikutinya perlahan. Di ujung benang, ada sebuah kain kecil berwarna merah, disulam motif naga kecil dan beberapa titik noda yang tampak seperti bekas bercak. Ia membuka kain itu dan menemukan sebuah potongan foto kecil. Wajah seorang pria tua yang sama, seperti dibingkai, mungkin versi lebih muda. Di balik foto kecil itu, tertempel sebuah kertas tipis, bertuliskan aksara Cina yang lebih banyak dari kertas sebelumnya. Henry merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menyimpan semua itu ke laci, menutupnya rapat, dan memutuskan untuk tidak menunjukkan pada siapapun. Ia tidak ingin menakuti pelanggan, tidak ingin orang menyangka tokonya seperti tempat pemujaan. Namun malam itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, toko dipenuhi asap dupa yang pekat. Dan di tengah kabut itu, seseorang berwajah lembut menatapnya sambil tersenyum sambil menunjuk ke arah kasir. "J.N." Suara itu bergema, lalu hilang. Keesokan paginya, sebuah pelanggan datang dengan anak kecilnya. Anak itu menatap bingkai foto dan berkata, tanpa dipanggil, "Kakekmu pakai baju bagus." Dia bilang jaga. Henry menelan ludah. Kata-kata anak kecil itu tak bisa dibantah. Di luar, persaingan bisnis juga semakin memanas. Seorang pemilik toko elektronik lain, pria berkumis bernama Pak Joni, mulai melontarkan sindiran. "Henry, banyak cerita soal rezeki cepat. Hati-hati, rezeki yang datang cepat kadang pergi cepat pula," katanya di depan beberapa orang. Henry ingin marah, ingin membantah, tetapi kata-kata Pak Joni menusuk seperti paku kecil. "Ayah tahu Eda yang iri, tapi ia juga tahu ada harga yang tak terlihat dibayar setiap kali ia mendapat barang murah." Pada suatu malam, ketika hujan turun lebih keras dari biasanya dan petir memecah langit, Henry mendengar suara gaduh. Di luar orang-orang berteriak. Ia keluar sebentar, hanya untuk melihat seorang tukang angkut yang biasa datang ke tokonya, berdiri gemetar, memegang panci kecil. "Ada api di gang belakang," teriak tukang itu. Henry berlari keluar. Api dari kejauhan, di lorong kecil antara ruko, tampak kepulan asap hitam. Orang-orang berkumpul, beberapa sudah menyiram dengan gayung. Namun angin kencang membuat kobaran kecil berubah menjadi nyala yang liar. Henry berusaha menenangkannya, lalu kembali ke tokonya, karena Aryo tertinggal. Dia harus memastikan anaknya aman. Di tengah kepanikan itu, sebuah suara lemah memanggil, "Ayah!" Aryo muncul dari pintu kecil gudang. Wajahnya pucat, namun tenang. Di balik tubuhnya ada kursi lipat yang awalnya Henry letakkan dekat rak kursi itu,
hangus sedikit di pinggir, tetapi tidak terbakar habis. Aryo memeluk ayahnya seperti anak biasa. Henry menatap sekeliling, melihat tetangga yang basah kuyup, pakaian berasap, dan anak-anak yang menepuk pundak. Di siang setelah kejadian itu, Henry memeriksa rekaman CCTV kembali. Dari layar, terlihat momen ketika api mulai merambat. Rekaman menunjukkan percikan kecil dari salah satu toko sebelah. Tapi ada hal aneh lain di rekaman. Saat percikan itu mulai mendekati lorong, kamera menangkap sesuatu yang tampak seperti sosok lemah menutupi seutas kain merah di meja kasir Henry. Sosok itu bergerak cepat, menunduk, lalu meluruskan sesuatu di bandul kunci. Dalam lampu yang redup, tampak tangan yang tidak terlalu jelas menutup laci kasir Siala Monota, mengamankan sesuatu. Henry memutarkan rekaman itu lagi dan lagi. Ia merasa campur aduk lega karena nyala api segera dipadamkan dan tokonya tidak jadi terbakar habis. Tapi juga takut karena ada sesuatu yang melakukan tindakan yang mirip manusia. Entah roh atau hal lain. Siapa yang menutup laci itu? Siapa yang menaruh koin antik di situ? Siapa yang menaruh benang merah itu? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya. Ia sadar ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya normal. Malam itu, ia duduk di meja kasir, menatap benda-benda kecil, koin antik, foto kecil, kertas doa. Aryo tertidur di pangkuannya. Napasnya tenang. Henry mengangkat kepala, memandang satu sudut toko di mana asap dupa menggulung tipis. Dalam cahayanya yang temaram, ada bayangan samar yang menunduk seperti seseorang yang memberi hormat. Henry mengangkat tangan dan bukan melambaikan tangan, tetapi seperti memberi izin mengangguk. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Di dalam diam itu, Henry merasa sesuatu bergeser dalam dirinya. Bukan hanya tentang rezeki, tetapi tentang perjanjian kecil yang mungkin tanpa sadar telah ia buat, sebentuk keterikatan antara manusia dan sesuatu yang tak kasat mata. Ia mulai memahami dengan cara yang getir bahwa hormat saja mungkin tidak cukup. Ada aturan, ada batas yang harus dipahami dan jika aturan itu dilanggar, konsekuensinya tidak selalu terlihat langsung. Sebelum tidur, ia menulis catatan lagi. Kali ini panjang, cari orang yang mengerti aksara. Cek koin, cek silsilah barang. Jangan biarkan Aryo bicara sendirian di tengah malam. Periksa benang merah. Ia menempelkan catatan itu di bawah lampu meja. Di luar, angin membawa bau asap dan hujan. Sementara di dalam, boneka masa lalu berbalut asap dupa, menunggu langkah Henry selanjutnya. Henry terkunci di antara rasa syukur dan takut. Rezeki memang telah datang, tetapi setiap koin antik yang bergeser di bawah laci, setiap senyum pelanggan yang datang karena barang murah, seakan-akan memiliki harga yang tak kasat mata. Tidak alam tidur, ia bermimpi lagi tentang kursi lipat yang menunduk. Kali ini, kursi itu menunduk, lalu berdiri dan menunjuk pada pintu keluar, seolah mengatakan, "Siapkah kau membayar apa yang kau terima?" Beberapa hari setelah insiden api kecil di gang, suasana di ruko kembali seperti biasa. Atau setidaknya seperti biasa, menurut ukuran orang luar. Orang lalu lalang, barang datang dan pergi, dan Henry kembali menerima telepon yang meminta harga. Tapi di balik rutinitas itu, sesuatu yang lain semakin menebal. Bisikan-bisikan kecil, lalu ketukan di malam hari, lalu tatapan seolah ada dalam beruang yang membuat tubuh Henry selalu tegang. Aryo semakin sering menghabiskan waktu di sudut paling dalam toko. Ia menata kursi lipatnya, menata potenggen-potenggen majalah, kadang menaruh sebuah sendok kecil di piring sebagai persembahan. Kadang ia membuka laci kasir, mengambil koin antik itu, memutarnya antara jarinya, tersenyum, lalu meletakkannya kembali, seperti sedang menunggu restu. Henry memperhatikan dengan cermat, tetapi tidak selalu hadir pada saat-saat ketika anak itu berbicara sendiri. Di malam-malam ketika ia bekerja sampai larut, Aryo tampak mudah sekali larut dalam dunia kecilnya. Dunia yang kini memiliki kakek tak terlihat yang selalu ada. Satu malam, ketika angin dingin menyelinap lewat celah pintu, Henry berdiri di depan rak layanan, memperbaiki sebuah radio. Lampu neon berkedip, mengiris kegelapan. Dari speaker radio tua, tanpa ada saluran listrik yang menghubungkannya, terdengar nada halus, seperti gong kecil selintas bunyi,
yang mengingatkannya pada ritual di neneknya. Henry berhenti, menoleh, lalu meraih ponsel untuk memeriksa CCTV. Layar menampilkan toko dalam kegelapan jam 2 pagi. Di sudut ada Aryo, duduk tegak di kursi lipat, menatap ke arah rak TV. Di layar, kepalanya bergerak seolah sedang mendengarkan seseorang. Henry menghentikan rekaman, memperbesar frame, menonton ulang dengan cepat. Aryo terlihat mengangkat tangan kecilnya, seolah menawarkan sesuatu pada udara. Lalu, tanpa ia sentuh, sebuah gantungan antena di rak sebelah bergoyang perlahan, tidak karena angin, karena udara di dalam toko tertutup rapat. Henry menunduk, napasnya tersangkut. Di layar, tepat di belakang Aryo, di antara tumpukan televisi, muncul sebuah bayangan kecil bukan manusia, dengan bentuk jelas, tetapi seperti kabut gelap yang menempel pada sudut rak, lalu melorot ke lantai seperti cairan. Bayangan itu melingkar di sekitar kursi, lalu merayap ke arah Aryo, seolah mengendus. Keesokan harinya, Henry memanggil Bulina. Ia butuh pendapat orang yang lebih tua, seseorang yang tak mudah menganggap semua hal sebagai omong kosong. Bulina datang membawa termos berisi kopi hangat. Ia menyipitkan mata ketika Henry menjelaskan apa yang terlihat di rekaman. "Kau tahu, Henry?" kata Bulina sambil meniup kopi. "Di keluarga kami ada yang pernah bilang, roh yang baik biasanya tampil lembut. Dia memberi tanda-tanda bunyi, wangi, atau seperti orang tidak puas, tapi tetap sopan. Tapi roh yang mulai mengikat manusia, itu lain. Mereka bisa menempel, mereka bisa berusaha membuat anak kecil jadi penghubung." Henry menelan ludah. "Aryo, dia sering bicara sendiri. Kadang saya takut, kadang saya ingin memukulnya, tapi saya takut melukai dia. Dia bilang, kakek minta kursi, minta koin, minta jangan pindah toko." Seperti itu. Bulina memandang Aryo yang sedang membantu menata kabel di rak. Bawa anak itu ke guru agama Tionghoa di kelenteng. Bukan dukun pasar atau orang yang sembarang. Cari yang paham adat, paham bahasa, paham sikap. Kalau memang ini soal tua pekung atau leluhur perantau, cara menyelesaikannya harus dengan tata cara yang benar. Henry mengangguk. Ia tahu kelenteng kecil di pinggir kota tempat beberapa keluarga Tionghoa biasa berdoa. Namun ada keraguan di hatinya. Mengakui pada orang lain bahwa ia berurusan dengan roh berarti membuka pintu gosip. Ia membayangkan tatapan Pak Joni dan ejekan pedagang lain. Namun, malam itu, ketika Aryo berdiri di kursi lipat memegang sebuah koin antik dan berbicara lantang pada udara, Henry merasakan keputusan harus dibuat. Sore berikutnya, Henry mengantar Aryo ke kelenteng. Tempatnya tidak besar, sebuah bangunan tua dengan atap melengkung, lukisan naga di tiang kayu, dan aroma dupa yang kuat. Seorang pemimpin komunitas Bapak Lin menerima Henry dengan tatapan tenang. Wajahnya berkerut, tetapi tidak menunjukkan keterkejutan. Henry memperlihatkan koin antik, foto kecil, dan menjelaskan kejadian di toko. Bapak Lin membuka kedua tangannya, memegang koin itu dengan hati-hati. Ia menatap foto keluarga yang Henry bawa. "Ini tanda orang perantau," katanya pelan. "Serpihan budaya yang terbawa. Tapi kita harus hati-hati. Tua pekung bukan roh yang main-main. Ayah penjaga. Dia menghargai tata krama. Kalau ada yang tidak pada tempatnya, misal ikatan yang terlalu kuat pada anak kecil itu, bisa jadi kebingungan roh takut sendirian juga." Bapak Lin menjelaskan tata cara kecil yang bisa mereka lakukan: memanggil nama leluhur di foto, memberi persembahan kecil, membaca doa singkat dalam bahasa yang familiar, dan mengikat pita merah di bingkai sebagai tanda bahwa mereka mengakui kehadiran roh, namun juga menetapkan batas. Ia menambah, kalau roh benar penjaga, dia akan menerima. Kalau bukan, akan tampak. Tapi ini harus dilakukan di hadapan keluarga dan saksi. Jangan sembunyikan. Henry pulang dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia lega karena ada orang yang paham. Di sisi lain, ia takut pembukaan itu membuat urusan semakin rumit. Ia tak bisa mengusir bayangan di pikirannya. Apa bila tindakan resmi itu membuat sesuatu lain terlatih untuk bereaksi? Malam upacara di toko berlangsung sederhana. Lampu neon dimatikan. Hanya sebuah lampu kecil di meja kasir menyala,
menyorot piring persembahan. Bu Lina, Bapak Lin, dan beberapa orang tetangga hadir sebagai saksi. Mereka menutup bingkai foto dengan kain merah, menaruh koin antik di piring membokar dupa, dan Bapak Lin melantunkan doa dalam bahasa yang lambat. Aryo berdiri di samping ayahnya, memegang tangan Henry erat. Di udara, wangi cendana menggulung seperti awan tipis. Ketika doa dipanjatkan, udara di dalam toko berubah. Lampu neon berdenyut satu-satu, kipas angin kecil di sudut berputar lebih cepat. Meski tombolnya tidak disentuh, asap dupa menjadi padat dan berputar di sekeliling kursi. Aryo menatap ke arah kain yang menutup bingkai, lalu bergumam dalam bahasa yang Henry tidak mengerti. Suasana jadi hening lebih dari hening biasa, seolah seluruh kota menahan napas. Bapak Lin membuka perlahan kain merah itu. Semua menatap foto, mata-mata di foto seakan menatap kembali. Lalu, dengan gerakan yang sangat halus, selembar kertas kecil yang tertempel pada foto tertarik oleh sesuatu tak terlihat dan melayang ke udara. Semua orang terkejut. Piring persembahan bergemercik. Koin antik berputar satu kali, lalu berhenti dengan posisi rapi di piring, membentuk lingkaran kecil. Henry menahan napas. Di samping kursi, Aryo menunduk seperti memberi hormat, lalu berkata dengan suara kecil namun jelas, "Terima kasih kakek, jangan khawatir, ayah sudah janji." Bapak Lin menutup matanya sejenak. "Kalau dia bilang terima kasih," katanya pelan, "itu tanda baik. Tapi jangan lengah. Perjanjian kecil ini harus dipegang. Hormat saja tidak cukup. Ada aturan. Jangan memaksa anak jadi perantara. Jangan membawa benda-benda arwah keluar toko. Dan jangan biarkan orang lain mengambil benda persembahan." Sesaat setelah upacara itu selesai, Henry merasa lega, seperti menghela napas panjang. Namun ketika ia menutup pintu kelenteng dan kembali ke tokonya, ia menemukan sesuatu yang membuat darahnya mengalir cepat. Sebuah garis tipis di lantai yang mengarah dari meja kasir ke pintu belakang, seperti bekas jejak yang baru saja terbentuk. Di dekat ada bekas tapak kecil seukuran kaki, anak yang tidak mungkin berasal dari Aryo karena Aryo sedang tidur di kursi. Henry menunduk, menyentuh bekas itu. Ia merasa ada sesuatu yang menatap dari kegelapan antara rak-rak. Sebuah tatapan yang tak bisa ia lihat dengan mata, namun bisa ia rasakan dalam tulang. Ia memanggil Aryo, menatap anak itu yang masih belum sepenuhnya sadar, lalu menyentuh kepalanya lembut. Malam itu, ketika semua orang pergi dan toko menjadi sepi, Henry duduk sendiri di meja kasir. Rekaman CCTV menunggu di ponsel. Ia memeriksa ulang video upacara. Di layar, pada saat kain dibuka, ada sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Dari sisi bingkai, muncul asap kecil yang menari-nari, dan dalam asap itu, seolah-olah ada bentuk yang menunduk, memberi hormat, lalu mengangkat tangan ke arah Aryo, seperti menyentuh kepala anak itu. Di rekaman, tidak ada suara yang terdeteksi pada momen itu, hanya gerak bayangan yang halus. Henry menutup ponsel, menatap foto kecil yang kini menghiasi meja sembahyang. Ia merasakan tanggung jawab yang semakin besar, bukan hanya sebagai penjual yang ingin hidup, tetapi sebagai kepala rumah tangga yang harus melindungi anak kecilnya. Ia tahu bahwa keputusan untuk melibatkan kelenteng mungkin menenangkan roh, namun juga membuat keterikatan menjadi nyata. Sekali roh diakui, batas-batas menjadi tegas. Sekali keterikatan lahir, ia takut tidak mudah diputus. Di antara deret barang bekas dan kabel yang kusut, di balik lampu yang berkedip, Henry merasakan dingin yang tidak mau hilang. Dari sudut sana, seperti datang dari balik kipas yang masih berputar, terdengar lagi gumaman halus. Bukan kata yang ia pahami, melainkan melodi nada yang berulang. Aryo tidur pulas, tangannya menggenggam koin antik. Henry meraih dupa, menyalakannya, dan menunduk rendah. "Jika memang kau penjaga," bisiknya ke ruang kosong, "kami hormat, kami minta lindungan, tetapi jangan ambil apa yang bukan hakmu. Jangan ganggu anak ini." Di udara, asap dupa melingkar. Di balik kipas yang berputar, sesuatu berputar juga, bukan benda, tetapi nafas yang tak terlihat. Dan di layar CCTV yang berada di meja, bayangan kecil itu kembali menunduk,
lalu menjauh, seperti orang yang baru saja menjalani tugas kecil dan kembali ke tempatnya. Henry menutup mata, memegang kepala Aryo, dan untuk pertama kali ia mengerti bahwa urusan ini akan menuntut lebih dari sekadar dupa di bawah rak. Ia membutuhkan ketegasan, aturan, dan kesiapan membayar harga yang entah berapa besar. Hari-hari setelah upacara di toko terasa sedikit lebih tenang. Tidak ada lagi bunyi aneh dari speaker. Lampu-lampu berhenti berkedip dan pelanggan mulai ramai lagi seperti biasa. Henry bahkan sempat berpikir kalau semua sudah selesai, kalau roh perantau itu akhirnya tenang setelah diberi tempat sembahyang dan doa. Tapi ketenangan itu ternyata cuma semacam jeda sebelum badai. Aryo, yang dulu sering bermain sambil berbicara sendiri, kini mulai menunjukkan perubahan yang tidak biasa. Awalnya, perubahan itu kecil, caranya duduk diam berjam-jam sambil menatap dupa di bawah rak TV. Lalu ia mulai berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami siapapun, seperti bahasa Mandarin kuno yang patah-patah. Henry pikir anaknya hanya meniru doa yang dibacakan di kelenteng. Tapi lama-kelamaan nada suara Aryo berubah berat, seperti suara orang dewasa yang keluar dari tubuh anak kecil. Suatu malam, saat Henry sedang menghitung stok barang di ruang belakang, ia mendengar suara Aryo memanggilnya pelan. AYAH... kakek, mau kasih lihat sesuatu. Nada suaranya datar, tanpa ekspresi. Henry menoleh dari meja, menatap ruang tengah yang hanya diterangi cahaya neon samar. Ia melihat Aryo berdiri di dekat rak televisi bekas, tepat di depan meja sembahyang kecil. Anak itu memegang koin antik yang dulu mereka taruh di piring sesaji. Aryo, koin itu buat persembahan, jangan dipegang, tegur Henry lembut. Anak itu menatapnya tanpa berkedip. Kakek bilang, ini biar toko kita nggak susah lagi. Henry merasa jantungnya turun ke perut. Ia berjalan pelan ke arah anaknya, mencoba meraih tangan kecil itu. Tapi begitu jarinya menyentuh kulit Aryo, tubuh anak itu terasa dingin. Bukan dingin seperti keringat atau udara malam, tapi dingin seperti menyentuh logam yang lama disimpan di tempat lembab. Henry spontan menarik tangannya. Aryo, sudah, taruh lagi di situ. Nanti ayah jelaskan. Namun Aryo malah tersenyum kecil, menatap dupa yang masih menyala di bawah rak. Kakek bilang, ayah jangan takut. Katanya ayah udah janji waktu pertama kali buka toko ini. Ayah lupa ya? Henry terpaku. Ia tak pernah menceritakan hal itu pada siapapun. Memang di hari pertama ia menempati ruko ini 3 tahun lalu, ia sempat melakukan satu hal kecil. Menaruh 3 batang dupa di depan toko, seperti yang disarankan orang tuanya dulu, tradisi lama keluarga Tionghoa untuk memohon restu pada penjaga tempat. Tapi tidak pernah terpikir olehnya kalau ritual sederhana itu bisa mengikat sesuatu. Sampai sekarang, malam itu, Henry memutuskan menutup toko lebih awal. Ia menyuruh Aryo tidur di kamar lantai atas, lalu duduk sendirian di depan meja kasir. Rokoknya tinggal separuh saat ia mendengar sesuatu dari speaker. Suara samar seperti orang berbicara dalam bahasa asing. Diselingi dengungan, ia tahu semua kabel speaker sudah dilepas. Ia menatap layar CCTV di ponsel. Gambar menunjukkan sudut toko, meja kasir, dan rak TV bekas. Tak ada siapapun. Tapi di detik berikutnya, layar itu bergetar. Di pojok kanan bawah, tepat di dekat meja sembahyang, muncul bayangan gelap yang perlahan membentuk siluet seseorang. Bukan jelas seperti manusia, tapi bentuknya agak membungkuk, seolah sedang menunduk dalam posisi hormat. Lalu, bayangan itu menoleh ke arah kamera. Matanya tidak tampak, hanya 2 lubang hitam seperti kosong. Henry meletakkan ponsel dengan tangan gemetar. Ia mematikan lampu toko, naik ke lantai 2, dan menutup pintu rapat-rapat. Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Dari bawah terdengar suara langkah pelan, seperti orang berjalan bolak-balik di antara rak. Kadang terdengar bunyi benda jatuh, kadang terdengar suara seperti orang menghela napas panjang. Keesokan harinya, Henry pergi menemui Bapak Lin di kelenteng. Ia bercerita bahwa Aryo mulai bicara dengan suara aneh dan sering membawa koin persembahan. Bapak Lin termenung lama sebelum menjawab, kalau roh itu mulai bicara lewat anak, artinya dia mulai menganggap anakmu sebagai
medium. Itu tanda roh belum sepenuhnya pergi. Dia belum tenang. Kau harus waspada, Henry. Jangan sampai hubungan itu berubah jadi ikatan. Bagaimana caranya memutus ikatan itu? Tanya Henry. Suaranya bergetar. Sulit. Kau harus tahu dulu apa yang dia inginkan. Biasanya roh seperti itu masih merasa punya urusan yang belum selesai. Kadang mereka ingin diingat, kadang mereka ingin sesuatu yang lebih dalam. Pengganti tubuh. Kata-kata terakhir itu membuat Henry merinding. Malam ketiga, setelah pertemuan itu, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 2 pagi, Henry terbangun karena mendengar bunyi keras dari bawah, seperti barang jatuh. Ia berlari ke toko. Di sana, ia menemukan televisi bekas di rak sudah berantakan. Beberapa layar menyala sendiri, menampilkan saluran kosong. Hanya suara desis dan gambar statis. Di tengah kekacauan itu, Aryo berdiri dengan mata terbuka lebar, menatap ke arah meja sembahyang. Aryo, Henry berlari mendekat, mengguncang bahunya. Kamu ngapain di sini? Anak itu menoleh perlahan, wajahnya pucat, dan dari hidungnya keluar sedikit darah. Ia tidak menjawab. Ia menatap ayahnya sebentar, lalu menatap ke arah rak TV, menunjuk. Henry menoleh. Di layar salah satu televisi yang menyala sendiri, muncul bayangan sosok lelaki tua, berpakaian seperti orang zaman dulu. Duduk bersila, rambutnya panjang, janggutnya putih, matanya menyala samar. Lalu suara itu terdengar dari speaker yang belum disambungkan. Apapun, aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum janji ditepati. Suara itu dalam, serak dan bergetar di dinding toko, seperti gema dari bawah tanah. Henry langsung menarik Aryo ke belakang, menutupi telinganya, dan berlari keluar toko tanpa menoleh lagi. Dari luar, ia masih bisa mendengar suara benda-benda berjatuhan. Seperti ada seseorang membongkar isi toko dari dalam. Malam itu, mereka menginap di rumah Bulina. Bulina menatap Henry dengan mata basah. Kau harus cepat ambil tindakan. Ini bukan hanya roh penjaga biasa, Henry. Ini sudah jadi roh pengikat. Dia menganggap tempat itu miliknya. Dan sekarang, dia ingin meneruskan hidup lewat Aryo. Henry memejamkan mata. Ia sadar, mungkin sejak awal, semua ini adalah kesalahannya sendiri. Ia ingin rezeki mudah, ingin usahanya cepat maju, tapi lupa bahwa setiap doa kadang datang dengan bayangan yang menuntut bayaran. Keesokan paginya, Henry kembali ke toko sendirian. Ia ingin mengambil barang-barang penting dan menutupnya sementara waktu. Tapi ketika ia membuka pintu, udara di dalam toko terasa berat dan dingin. Meja kasir berantakan, piring sesaji pecah, dan di lantai terdapat jejak kaki kecil yang menempel dari dupa menuju pintu belakang, jejak seperti milik anaknya, tapi berwarna hitam arang. Henry berdiri di sana lama, mematung. Di rak TV paling atas, sebuah speaker menyala sendiri. Dari dalamnya, terdengar suara lirih, nyaris seperti bisikan Aryo. Jangan, kakek, cuman mau bantu. Henry menatap ke arah speaker itu. Tangannya gemetar, tapi ia tetap mendekat perlahan. Kalau benar mau bantu, katanya pelan, jangan lewat anakku, ambil aku saja. Speaker itu berdengung pelan. Lalu suara berat dan tua menjawab dari balik desisnya. Kau sudah berjanji sejak malam pertama. Sekarang giliranmu menepati. Layar televisi di rak sebelah menyala bersamaan. Semua menampilkan bayangan Henry sendiri, duduk di meja kasir, menunduk, lalu perlahan mengangkat kepala dan tersenyum. Tapi senyum itu bukan miliknya. Henry berlari keluar toko dengan napas tersengal. Dari luar, ia mendengar pintu toko tertutup sendiri. Dupa di rak bawah masih menyala dan dari balik kaca, ia bisa melihat asapnya membentuk wajah samar, lelaki tua dengan janggut panjang, seolah sedang menatapnya pergi di dalam dadanya. Henry tahu satu hal, ia tak lagi sekadar berdagang di toko milik manusia. Ia telah membuka pintu tempat roh perantau menemukan rumah barunya. Dan entah bagaimana, Aryo kini sudah menjadi bagian dari perjanjian itu. Sejak malam ketika Henry mendengar suara dari speaker, dan melihat bayangan dirinya tersenyum di layar televisi, hidupnya berubah sepenuhnya. Ia tidak lagi merasa seperti pemilik toko itu. Toko elektronik bekas yang dulu ia bangun dengan penuh semangat, kini terasa seperti penjara yang perlahan menelan kewarasannya. Sudah 3 hari toko itu. Ia
dikunci rapat. Aryo dibawa tinggal sementara di rumah Bulina, ditemani agar jauh dari gangguan. Tapi setiap malam, saat Henry mencoba tidur, ia selalu terbangun dengan suara samar dari arah luar jendela, seperti bunyi bel toko yang berdenting pelan. Padahal tidak ada angin, dan tidak ada orang lewat di gang kecil itu. Setiap kali bunyi itu muncul, Henry tahu satu hal, roh itu belum selesai dengannya. Hari ketiga, setelah toko dikunci, Henry memutuskan untuk kembali ke sana. Ia membawa air doa dari kelenteng dan beberapa dupa baru. Ia ingin menyelesaikan semuanya malam itu juga, apapun risikonya. Sore menjelang maghrib, ia berdiri di depan toko. Dari luar, kacanya tampak buram, seperti ada kabut menempel di dalam. Begitu ia membuka pintu, aroma sangit dan debu menyergap hidungnya. Rak-rak masih berantakan. Kabel menjuntai seperti urat besi yang putus. Tapi yang paling membuat darahnya membeku adalah piring sesaji yang sudah terganti sendiri. Padahal terakhir kali ia lihat, piring itu pecah. Sekarang di sana terletak sebuah koin baru, lebih tua, berwarna keperakan kusam. Di sampingnya, ada secarik kertas bertuliskan huruf Mandarin kuno yang ia tak bisa baca. Henry menatapnya lama, lalu membakar dupa. Asapnya langsung naik tegak lurus ke langit-langit. Bukan melayang seperti biasa. Ia memejamkan mata, memanggil dengan suara rendah. Kalau kau benar roh leluhur penjaga toko ini, aku mohon, lepaskan anakku. Ambil semua barang, ambil keberuntungan, ambil apapun. Tapi, jangan dia. Awalnya, tidak ada jawaban. Tapi perlahan, udara di toko menjadi dingin. Dari arah belakang rak, terdengar suara langkah kaki perlahan. Henry menelan ludah, menatap ke arah bayangan di lantai yang mulai memanjang. Langkah itu semakin jelas, disusul suara seperti seseorang menyeret sandal tua. Sosok itu akhirnya muncul, kabur, seperti terbentuk dari asap dupa. Lelaki tua berpakaian longgar, seperti pedagang Tionghoa zaman dahulu, dengan rambut disanggul dan janggut panjang. Wajahnya tidak menyeramkan, tapi kosong, seolah-olah bukan wajah hidup. Mata yang hitam tanpa pupil menatap Henry. Henry gemetar, tapi tidak lari. Kenapa kau ganggu anakku? Apa salahku? Roh itu menatap koin di piring, lalu menatap Henry lagi. Suaranya berat, serak, dan bergema di seluruh ruangan. Kau panggil aku waktu pertama kau buka toko ini. Kau minta rezeki. Aku beri. Tapi setiap rezeki harus dibayar dengan penjaga. Sekarang kau mau pergi tanpa pamit. Kau putuskan hubungan sepihak. Henry menggenggam dupa erat-erat. Aku tidak tahu kalau itu perjanjian. Aku cuma menaruh dupa hormat, seperti ajaran keluarga. Hormat adalah janji. Kata suara itu pelan, tapi menusuk. Dan janji yang dilupakan adalah penghinaan. Tiba-tiba semua televisi di rak menyala bersamaan, menampilkan gambar-gambar dari masa lalu, saat Henry pertama kali membuka toko, saat Aryo bermain di dalam, bahkan saat mereka makan siang bersama di meja kasir. Tapi di antara gambar-gambar itu, muncul bayangan lain, sosok lelaki tua itu, berdiri di belakang Henry. Setiap kali ia menghitung uang, setiap kali ia membuka pintu toko pagi-pagi, ia selalu ada di sana, memperhatikan. Henry tersentak mundur, tapi layar-layar televisi seperti hidup, mengikuti gerakannya. Dari speaker keluar suara tawa pelan, bercampur napas berat, seperti dari dada orang tua yang sakit. Kau pikir bisa menolak rezeki tanpa menolak roh yang memberinya? Henry menutup telinganya, tapi suara itu tidak hilang. Ia meraih air doa dari botol kecil dan menyiram ke lantai. Seketika terdengar desis keras, seperti besi panas disiram air. Bayangan sosok tua itu terhuyung, tapi tidak hilang, malah berubah lebih pekat. Dari tubuh asapnya, muncul tangan kurus berwarna abu-abu, menjulur ke arah dada Henry. Henry terjatuh ke belakang, membentur rak. Tangannya gemetar, mencari benda apapun untuk melawan. Ia meraih dupa yang masih menyala dan mengarahkan ke depan. Kalau kau benar leluhur, aku minta maaf, tapi aku tidak bisa biarkan anakku jadi pengganti. Aku akan bayar dengan cara lain. Sosok itu berhenti sesaat. Wajahnya seperti menua seketika. Matanya meredup. Enek sudah terikat. Dia penerus toko, hanya darah
yang bisa memutus. Kata-kata itu membuat Henry seakan membeku. Ia tahu arti ucapan itu. Roh itu ingin darah keturunan untuk melanjutkan ikatan. Dan jika ia ingin memutusnya, ia harus menukar sesuatu dari darahnya sendiri. Henry menunduk, lalu menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia mengambil darah dari jarinya dan meneteskan ke atas koin persembahan. Kalau itu yang kau mau, biarlah darahku yang jadi pengganti, bukan darah anakku. Roh itu menatap, lalu mengangkat tangan. Dupa di seluruh ruangan terbakar lebih terang. Asapnya berputar cepat mengelilingi Henry. Suhu di toko naik drastis, seperti udara terbakar dari dalam. Televisi-televisi mulai pecah satu persatu. Dari speaker terdengar suara seruan seperti teriakan kesakitan, campuran bahasa Mandarin dan jeritan manusia. Henry berletet, menahan panas, tapi tidak bergerak. Ia terus menunduk, menggenggam piring persembahan. Ambil rezekiku, ambil usahaku, tapi biarkan anakku hidup tenang. Asap makin pekat, lantai berguncang. Bayangan roh itu memudar perlahan. Sebelum menghilang sepenuhnya, suara itu terdengar terakhir kali, lebih pelan, hampir seperti bisikan lembut. Janji diterima, tapi kau akan kehilangan apa yang paling kau jaga. Lalu semua menjadi gelap. Ketika Henry sadar, pagi sudah datang. Toko itu berantakan, banyak barang rusak, dan semua layar televisi kini mati total. Di meja kasir hanya tersisa abu dupa dan koin yang sudah pecah jadi dua. Henry berdiri pelan, tubuhnya lemah. Di dadanya ada bekas luka bakar kecil berbentuk bulat, mirip tanda koin. Ia berjalan keluar toko dengan langkah tertatih. Gang kecil itu sunyi. Saat menutup pintu, ia melihat sesuatu di kaca depan. Bayangan dirinya sedang berdiri di dalam toko, menatap balik, tersenyum samar. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu lenyap. Malamnya, Henry kembali ke rumah Bulina untuk menjemput Aryo. Anak itu tampak lebih ceria, seolah-olah beban berat di sekitarnya hilang. Ia berlari memeluk ayahnya, memanggil, "Ayah!" Henry menunduk, membelai rambut anaknya. Tapi di saat yang sama, ada sesuatu yang membuatnya menahan napas. Di tangan Aryo, tergenggam setengah koin perak yang pecah. Anak itu tersenyum polos. "Kakek kasih ini di mimpi tadi malam," katanya. "Jangan lupa kalau toko itu masih perlu dijaga." Henry hanya bisa menatapnya lama, tidak sanggup menjawab. Ia tahu roh itu sudah menerima perjanjiannya, tapi juga tahu perjanjian tidak pernah benar-benar selesai. Ia sudah menyerahkan darahnya untuk memutus ikatan, tapi roh itu tetap menyisakan jejaknya lewat anaknya. Dan di kejauhan, di toko yang kini kosong, kamera CCTV masih menyala sendiri, merekam tanpa ada yang menghidupkannya. Di layar, meja kasir bergerak perlahan, menunduk seolah memberi hormat, seperti roh penjaga yang masih menunggu pemilik barunya. Sudah hampir 2 minggu sejak malam itu, toko elektronik di gang sempit Medan itu tetap tertutup rapat. Henry jarang keluar rumah, dan kalaupun keluar, hanya untuk membeli kebutuhan dapur. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan setiap malam ia selalu terbangun karena mimpi buruk. Suara bel toko berdenting, cahaya merah dari dupa, dan suara seseorang berbisik dari balik rak TV suara yang kini ia kenal betul. Suara roh tua yang dulu memberinya rezeki. Aryo sendiri terlihat semakin aneh. Anak itu tidak lagi ceria seperti dulu. Ia sering menggambar di kertas putih gambar yang selalu sama. Toko mereka lengkap dengan meja kasir, rak TV, dan sesosok kakek tua yang berdiri di samping Aryo, tersenyum tanpa mata. Suatu pagi, Bulina datang ke rumah. Ia membawa bubur ayam dan sedikit nasihat. "Henry, kau tak bisa terus begini. Kalau kau biarkan toko itu kosong, orang-orang akan curiga. Dan kalau roh itu benar masih di sana, tempat itu akan makin kuat energinya." Henry hanya diam. Tangannya menggenggam gelas teh yang sudah dingin. "Aku tahu, Bu, tapi setiap kali aku dekat ke toko, dadaku sesak, seperti ada sesuatu yang menolak aku masuk." Bulina menatapnya dalam. "Mungkin bukan roh yang menolakmu, tapi roh itu sedang menunggu sesuatu. Dan kalau dia menunggu terlalu lama,
dia bisa mencari jalan sendiri. Henry mendongak perlahan. Maksudnya, roh yang sudah terikat darah Henry bisa berpindah. Kalau dia tak bisa kembali ke tempatnya, dia akan menempel pada sesuatu yang masih punya sisa ikatan dan aku takut itu anakmu. Henry merasa darahnya berhenti mengalir sesaat. Malam itu, Henry memutuskan untuk kembali ke toko. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia tak bisa lari selamanya. Ia menunggu sampai Aryo tertidur, lalu keluar diam-diam membawa senter, air doa, dan dupa terakhir yang ia simpan. Gang, tempat tokonya berdiri, terasa sunyi. Lampu-lampu jalan sebagian padam, hanya tersisa kilatan dari papan reklame bengkel seberang. Udara malam lembab, membawa aroma logam dan hujan lama. Saat ia berdiri di depan pintu toko, Henry melihat sesuatu di kaca etalase. Sebuah tulisan samar, seolah terbentuk dari embun yang mengering. Tulisan itu berbunyi, "Janji sudah ditepati." Tapi penjaga belum tenang. Henry mundur satu langkah. Tulisan itu hilang perlahan. Tapi dari pantulan kaca, ia melihat bayangan Aryo berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Dada Henry berdegup keras. Dengan tangan gemetar, ia membuka gembok toko. Pintu berderit pelan, mengeluarkan bunyi yang membuat bulu kuduknya berdiri. Begitu ia masuk, aroma dupa yang sudah lama padam menyambutnya, bercampur bau logam terbakar. Lantai toko masih berdebu, tapi ada jejak kaki kecil yang baru, menuju meja kasir. Henry menyalakan senter, menyorot ke arah jejak itu, dan di sana, di atas meja kasir, terdapat koin perak yang pecah dua, kini menyatu kembali, utuh seperti semula. Henry gemetar. Ia tahu itu koin yang ia lihat terakhir di tangan Aryo. "Jadi, kau kembali," bisiknya. Dari arah belakang, terdengar suara pintu terbuka perlahan. Lalu langkah kecil, pelan, seperti milik anak kecil yang tidak memakai sandal. Henry berbalik. Di ujung lorong, berdiri Aryo, mengenakan piyama tidur. Rambutnya acak-acakan, matanya terbuka lebar tapi kosong, seperti sedang berjalan dalam mimpi. "Kenapa kamu kesini?" Henry berlari menghampiri, tapi anak itu tidak bereaksi. Ia hanya berdiri memandang meja kasir. "Kakek bilang, toko ini nggak boleh kosong ya?" Suaranya pelan, datar. "Kakek bilang, ayah sudah janji, dan aku harus jaga toko." Henry menahan bahu anaknya, mencoba mengguncang pelan, tapi Aryo tetap menatap lurus ke arah meja sembahyang. "Kakek di situ," katanya pelan. Dia senang ayah datang. Belum sempat Henry merespons, semua televisi di rak menyala bersamaan. Padahal tidak tersambung listrik. Gambar di layar, bukan siaran, melainkan potongan rekaman CCTV lama Henry sedang menyalakan dupa. Aryo bermain di lantai, dan sesosok bayangan putih berdiri di belakang mereka. Dari speaker keluar suara napas berat. Kemudian suara itu berbicara, pelan namun mengguncang dada Henry. "Aku menepati janji, tapi darahmu kini milikku, dan anakmu penjagaku." Lampu senter Henry mati. Ruangan seketika gelap. Satu-satunya cahaya berasal dari layar-layar televisi yang berkedip, menampilkan gambar Aryo dalam berbagai posisi, tapi berbeda. Di satu layar ia tersenyum, di layar lain ia menatap kosong, dan di layar paling atas ia menangis sambil berbisik, "Tolong aku, ya." Henry Turtigan. Ia menatap anaknya yang berdiri di depannya, lalu ke layar yang menunjukkan hal berbeda. "Aryo," panggilnya lirih. Anak itu menatapnya, perlahan tersenyum. Tapi saat Henry menyorot wajahnya dengan cahaya dari ponsel, jantungnya hampir berhenti. Bayangan wajah Aryo di lantai menunjukkan wajah lelaki tua berjanggut. Henry mundur panik, menjatuhkan ponselnya. Dari belakangnya, rak TV berderak keras, seperti dihantam dari dalam. Suara dari speaker kini berubah menjadi tawa parau yang panjang, menggema di seluruh ruangan. "Kau ingin menepati janji, Henry? Sekarang waktunya menepati dengan sepenuh jiwa." Tiba-tiba televisi di sebelah kanan meledak kecil, kaca pecah, dan dari asapnya muncul bayangan hitam pekat berbentuk manusia. Tangannya panjang, matanya dua lubang gelap, dan dari tubuhnya keluar asap seperti dupa terbakar. Ia melangkah ke arah Henry dengan langkah berat tapi pasti. Henry menarik Aryo,
berlari ke arah pintu. Tapi pintu toko menutup sendiri keras. Kunci berputar otomatis. Dari dalam, ia menghantamnya berkali-kali, namun tak bisa terbuka. Suara tawa itu makin keras, berubah jadi seruan campuran bahasa Tionghoa dan Batak, seolah dua dunia berbicara bersamaan. Aryo menatap ke arah roh itu. Matanya kini menetes air mata, suaranya bergetar. "Kakek, jangan marah. Jangan ambil ayah." Roh itu berhenti sejenak, lalu perlahan bayangannya meredup, tapi tubuh Aryo ikut bergetar. Henry panik, memeluk anak. Tubuh Aryo panas, lalu dingin seketika. Dari mulutnya keluar uap putih tipis, seperti asap dupa yang melayang ke udara. "Ayah, ... katanya lirih. "Kocik, udah mau pergi." Henry menatap wajah anaknya yang kini tampak pucat. Di udara terdengar suara lembut, seperti napas terakhir seseorang yang sudah tua. "Jaga toko ini dengan hati, bukan dengan janji." Lalu semua lampu padam. Beberapa detik kemudian, ketika Henry membuka mata, toko itu kembali hening. Televisi sudah mati, udara terasa lebih ringan. Aryo terbaring lemas di pelukannya, tapi masih bernapas. Di meja kasir koin perak kini berubah warna menjadi hitam, seperti terbakar dari dalam. Henry menggendong Aryo keluar toko. Udara malam terasa segar, berbeda dari sebelumnya. Tapi ketika ia menoleh sekali lagi ke arah kaca etalase, darahnya membeku. Di sana terpantul sosok lelaki tua berjanggut putih, berdiri di dalam toko, menunduk memberi hormat. Ia menutup pintu perlahan, menatapnya untuk terakhir kali. Tapi sebelum ia pergi, kaca itu kembali berkabut, menulis satu kalimat pendek dari embun toko ini: "Akan hidup selama kau masih ingat." Henry menggenggam koin hitam itu erat-erat, lalu melangkah pergi bersama anaknya tanpa menoleh lagi. Tapi di dalam hatinya, ia tahu roh penjaga itu belum benar-benar pergi. Ia hanya diam, menunggu waktu sampai toko itu suatu hari dibuka lagi. Dan saat hari itu tiba, perjanjian lama akan bangkit sekali lagi. Sejak malam itu, Henry tidak pernah kembali ke tokonya. Ia berusaha hidup normal, menyibukkan diri dengan pekerjaan kecil di rumah, dan berusaha melupakan semua hal yang berbau dupa, koin perak, atau suara-suara dari speaker yang menyala sendiri. Tapi seperti luka yang tak pernah benar-benar sembuh, bayangan itu selalu mengikuti. Setiap malam, menjelang pukul 2, Aryo akan mengigau, kadang memanggil kakek, kadang tertawa pelan sambil memegang udara kosong. Henry mencoba membangunkannya, tapi anak itu selalu menggigil dan menangis tanpa sebab. Pernah sekali, Aryo menggambar lagi gambar toko mereka, tapi kali ini toko itu terbakar dengan tulisan di atasnya, "Kakek mau pulang." Henry sempat membuang gambar itu, berharap semuanya selesai. Tapi firasatnya berkata lain. 3 hari kemudian, hujan turun deras di Medan, petir menyambar, dan angin menampar jendela rumah Henry dengan keras. Tepat di tengah malam, suara bel tua dari toko terdengar lagi, padahal jaraknya hampir 2 blok dari rumah mereka. Henry terlonjak. Ia yakin suara itu sama seperti dulu. Denting logam panjang dan lirih yang hanya ia tahu bunyinya. Ia membuka jendela. Dari kejauhan, samar-samar terlihat cahaya oranye menari di antara gelapnya gang. Henry terpaku. Hatinya seperti ditarik ke sana. Aryo yang sedang tidur tiba-tiba duduk tegak, menatap ayahnya dengan mata setengah terbuka. "Ayah," kakek panggil, katanya lirih. Tanpa berpikir panjang, Henry segera mengenakan jaket dan berlari di tengah hujan. Kakinya berlari sendiri, tanpa peduli dingin yang menembus tulang. Petir menyambar langit Medan, dan genangan air di jalan memantulkan warna merah, oranye warna api. Saat ia sampai di gang, toko elektronik itu sudah terbakar. Api menjilat dari dalam, tapi anehnya, tidak ada satupun warga yang keluar. Seolah gang itu terisolasi dari dunia luar. Henry berteriak meminta tolong, tapi suaranya seolah tertelan hujan. Ia mendekat. Dari dalam toko terdengar suara tawa parau, suara yang dulu selalu muncul dari speaker. "Rezeki tidak bisa dibatalkan, Henry. Janji darah tak bisa kau lupakan." Pintu toko terbuka pelan, meski kobaran api menyala di baliknya.
Tapi api itu aneh tidak panas, malah terasa dingin dan berat. Henry menatap ke dalam dan melihat meja kasir yang bergerak sendiri, seolah sedang memberi hormat seperti dulu. Di atasnya, koin perak hitam itu melayang, berputar perlahan, lalu dari balik api, muncul sosok lelaki tua berjanggut putih, mengenakan pakaian tradisional Tionghoa. Matanya memancarkan cahaya merah samar. Ia menatap Henry dengan senyum tenang, tapi suaranya bergema berat. Kau menikmati berkahku, tapi melupakan asalnya. Kini keseimbangan harus kembali. Henry berteriak. Ambil apapun dariku, tapi jangan anakku. Sosok itu berhenti. Senyumnya pudar. Anakmu sudah bagian dari toko ini. Jiwa penjaga berikutnya. Henry melangkah masuk tanpa pikir panjang. Api itu menelan bajunya, tapi ia tidak merasa terbakar. Ia hanya merasa dingin, seperti berjalan di dalam kabut tebal. Di dalam, semua TV menyala lagi, menampilkan rekaman masa lalu hari pertama. Ia membuka toko, saat ia menaruh dupa di bawah rak, saat Aryo lahir. Hingga malam, ketika ia memutuskan berhenti menyembah, layar terakhir menampilkan Aryo berdiri di depan meja kasir, menunduk hormat, lalu menatap kamera sambil tersenyum. Henry berlari, menendang meja, mencoba menghancurkan koin perak itu. Tapi saat ia menyentuhnya, suara ledakan kecil terdengar, dan cahaya merah menyilaukan, memenuhi ruangan. Sosok kakek tua itu menjerit panjang, lalu berubah menjadi asap hitam yang terhisap ke dalam lantai. Henry jatuh tersungkur. Ia menatap ke sekeliling api, kini benar-benar membesar. Tapi sebelum ia sempat bangkit, ia melihat bayangan kecil Aryo berdiri di depan pintu toko. Aryo? Anak itu hanya menatapnya dan tersenyum samar. Kakek sudah pulang. Ya, tapi sekarang giliran aku yang jaga toko. Tidak, kamu harus keluar. Henry berlari, tapi lantai di antara mereka retak. Muncul semburan api. Di tengah kobaran itu, Aryo menunduk pelan, memberi hormat. Sama seperti meja kasir yang terekam di CCTV terakhir, Henry menjerit, mencoba menerobos api. Tapi tiba-tiba cahaya putih membutakan matanya dan semuanya gelap. Keesokan paginya, warga sekitar baru sadar ada kebakaran di gang itu. Petugas pemadam menemukan puing-puing toko elektronik yang hangus seluruhnya. Tidak ada mayat, tidak ada sisa tubuh, hanya meja kasir yang masih utuh. Meski hitam terbakar, di atasnya sebuah koin perak utuh tergeletak, memantulkan cahaya matahari pagi. Seorang petugas yang memeriksa rekaman CCTV dari toko sebelah melaporkan sesuatu aneh. Sebelum api membesar, meja kasir di toko itu bergerak sendiri, lalu menunduk seperti orang memberi hormat. Setelah itu, lampu toko sebelah sempat mati sejenak, lalu menyala kembali. Beberapa minggu berlalu, gang itu kini sepi. Toko yang terbakar sudah ditutup dengan seng, tapi setiap kali hujan turun, warga sekitar mengaku mendengar suara bel logam berdenting dari arah toko itu. Kadang, di malam-malam tertentu, ada cahaya redup dari dalam, seolah ada seseorang menyalakan lampu. Beberapa orang yang lewat mengaku melihat bayangan kecil duduk di balik etalase anak kecil berbaju piyama, menggambar sesuatu dengan jari di kaca yang berembun. Tulisan yang terbentuk selalu sama. Kakek sudah tenang. Sekarang, giliran aku. Dan setiap kali tulisan itu muncul, bau dupa samar ikut terbawa angin. Bersama suara lembut dari dalam toko. Selamat datang di toko kami. Barang bekas, tapi masih menyimpan jiwa. Begitulah akhir dari toko elektronik di Medan. Tempat di mana rezeki datang lewat arwah. Dan janji darah yang pernah diucap, tak pernah benar-benar bisa dihapus, bahkan oleh api. Sampai hari ini, toko itu masih berdiri dalam diam, menunggu pembeli berikutnya yang berani membuka pintunya lagi.